Oke anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Baik ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya, tolong ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walabdolim. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Bapak absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir di antara teman kita? Tolong dilihat kanan kirinya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada? Ada tidak? Nihil. Ya. Alhamdulillah kalau nihil dipertahankan untuk kelas 12 TSM 2 ya. Nah, itu dipertahankan supaya nanti kehadirannya bisa 100%. Ya. Kenapa Bapak tanyakan itu begini ya. Jadi supaya kita terbiasa, yaitu untuk memunculkan rasa peduli ya sesama teman. Ya, jika ada teman yang tidak masuk misalkan ya, anak-anak nanti bisa melihat atau mungkin mengecek ke rumah ya. Jadi anak-anak bisa perwakilan 1 atau 2 siswa nanti ngecek ke rumahnya supaya nanti apa? Kita sekelas itu ya maksudnya supaya kita rasa pedulinya itu muncul karena kita di kelas itu seperti keluarga sendiri ya. Untuk siang hari ini nanti kita akan belajar tentang ini ya. Mendiak pada KD 3.14 kita akan belajar tentang menganalisis gangguan pada ban. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ini. Yang pertama, setelah membaca ya dan diskusi materi teks yang telah dibagikan di Google Drive dengan guru, siswa dapat mendiagnosis gejala kerusakan pada ban dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, setelah membaca dan diskusi materi teks yang telah dibagikan di Google Drive dengan guru, siswa dapat mendiagnosis penyebab kerusakan pada ban dengan tepat dan benar. Kemudian manfaatnya Mas ya, ketika kita sudah belajar tentang mendiagnosis gejala kerusakan dan mendiagnosis penyebab kerusakan, harapannya ya anak-anak bisa menganalisa dan menentukan gejala kerusakannya. Jadi kita nanti hemat biaya perawatan. Pernah tidak nih anak-anak ya mengalami kejadian permasalahan yang ada di ban kendaraannya masing-masing atau di sepeda motornya masing-masing? Ya, ada? Mungkin kalau ada bisa angkat tangan untuk menyampaikan. Apa? Ya, Mas siapa? Mas Rian, permasalahannya? Biasanya bannya itu aus ya. Salah satunya itu. Yang lain mungkin? Ya? Pernah ada benjolan. Pernah timbul benjolan atau masuk angin ya? Ya, oke. Ada lagi yang lain mungkin? Bannya tampak retak-retak ya. Ya, mungkin itu juga bisa karena itu termasuk gejala kerusakan juga pada ban luar terutama. Ada yang lagi? Mungkin? Atau sudah cukup? Mungkin itu ya. Nah, jadi ketiga jawaban teman-temanmu itu sudah masuk ke penyebab kerusakannya ya, yaitu yang terjadi pada ban. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga temanmu yang sudah menjawab dengan benar ya. Di tujuan kita hari ini yaitu bisa mendiagnosis gejala kerusakan dan bisa mendiagnosis penyebab kerusakan pada ban. Ya, anak-anak nanti selain keuntungannya ya, selain bisa memperbaiki sendiri atau menganalisa dan memperbaiki sendiri pada ban kendaraan kita masing-masing, maka harapannya ketika nanti anak-anak sudah lulus itu sebagai bekal anak-anak untuk berwirausaha, bisa mendirikan bengkel sendiri ya, bisa nanti ikut bengkel orang lain dulu ya, itu tidak apa-apa. Ketika kita menguasai pada kompetensi hari ini, maka keuntungannya nanti banyak. Salah satunya itu tadi, bisa profit ke kita. Bahkan kalau anak-anak nanti punya inisiatif ya, sepulang dari sini buka mungkin kegiatan ya, tambal ban dan seterusnya, itu untuk uang saku ataupun untuk SPP bisa membiayai sendiri. Untuk mengawali pembelajaran kita siang hari ini ya, anak-anak bisa melihat
video. Nah, linknya ini. Atau bisa melihat link video yang ada di grup kelas yang sudah saya bagi. Silahkan diamati masing-masing siswa. Ya, silahkan diamati kira-kira permasalahan yang ada di video itu apa. Linknya dibuka dulu. Ya, silahkan diamati. Kalau ada yang perlu kita catat, silahkan dicatat dulu. Hal yang penting terkait dengan link materi ban itu tadi di video, dari video. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati itu. Nanti kita lanjutkan setelah itu. Diamati dulu hal-hal yang penting yang ada pada video tersebut. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, dari pengamatan sampean tadi, kira-kira informasi apa yang kita bisa dapatkan di situ? Ya, tahun produksi, betul. Yang kita ketahui apalagi? Tipe ban, betul, 100. Tahun produksi, tipe ban, kemudian ada lagi? Maksimal load, ya, atau beban maksimal yang bisa diterima. Atau Bapak ya, ingin berpesan, tolong anak-anak selalu merawat ya kondisi dari ban luar. Maksudnya merawat itu bagaimana? Ya, berarti ya harus membersihkan, juga melihat tekanannya. Jika kurang ditambahi, ya jangan sampai udara kurang, ya tetap dinaiki. Akhirnya apa? Ban bocor dan seterusnya. Hari ini bisa kita buat kelompok dulu, ya. Ini tadi kita jadikan 3 kelompok ya. Oh ya, untuk kelompok 1 Mas Yoga, ketua kelompoknya Mas Yoga ya. Nanti ketua kelompok yang kedua adalah Mas Peren. Mas Peren, nah itu Mas Peren. Terus yang kelompok 3 adalah Mas Ridwan. Ya, saya pilih ketua kelompok berdasarkan kemampuan ya. Jadi harapannya nanti biar ketika membuat kelompok itu bisa pengetahuannya merata. Oke, untuk yang lain silahkan bisa menyesuaikan ya. Sekarang masing-masing kelompok ya itu dilihat LKPD-nya masing-masing kelompok ya, sudah saya kasih ya tadi ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan diamati. Di LKPD itu sudah ada link materinya. Sudah, silahkan bisa dibuka untuk linknya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuka linknya, untuk berdiskusi ya. Pastikan linknya bisa dibuka. Kalau tidak nanti silahkan angkat tangan. Mungkin ada masalah di link atau tidak ya. Kalau misalkan nanti perlu dicatat hal-hal yang penting ya. Itu nanti kita gunakan untuk literasi penyelesaian masalah yang ada di video ya, berdasarkan 2 materi itu. Pastikan untuk semua anggota kelompok ya kerjasamanya. Gimana? Ada masalah? Untuk diskusi? Tidak ada ya? Kelompok 1 bagaimana? Tidak? Oke, kelompok 2? Tidak ada masalah. Oke, lanjutkan. Oke, kalau sudah ya, dari pengamatan materi, link materi tersebut, anak-anak bisa mencatat, ya toh. Kemudian mencari informasi terkait dengan materi dari link tadi, ya. Kemudian dicatat di lembaran atau di buku juga boleh, ya. Mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dianalisa ya, dari materi itu kira-kira kerusakan yang terjadi di video itu apa. Ya. Mungkin dari materi itu bisa untuk menganalisa. Oke anak-anak ya, hari ini ya kita lanjutkan lagi setelah diskusinya itu. Sekarang bisa mulai mengisi lembar LKPD-nya. Ya, nanti akan saya cek
untuk hasil pekerjaannya. Ya, sekarang silahkan dikerjakan dulu. Gimana? Ada masalah? Tidak ya? Oke, 10 menit lagi ya. Dilanjutkan dulu. Silahkan bertanya kalau ada kesulitan, misalkan ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita mulai untuk presentasi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Silahkan. Analisa gejala kerusakan pada ban aus, ban rusak di bagian tertentu, ban retak-retak. Ya. Hasil analisa gangguan kerusakan pada ban, tekanan angin kurang, bebanan terlalu berat, kecepatan terlalu tinggi. Berdasarkan hasil literasi dari link yang sudah dibagikan guru, maka dapat disimpulkan kerusakan yang terjadi pada ban usia ban expired. Alternatif solusinya adalah dengan mengganti ban yang baru. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah tampil. Nah, bagus ya. Jadi nanti untuk kelompok yang lain juga bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, yaitu kelompok 2 atau yang mewakili, silahkan. Nah, di sini aja. Analisa gejala kerusakan pada ban pada kelompok kami, yaitu pertama, ban retak-retak, kedua, motor serasa bleyor atau goyang-goyang saat dikendarai, ketiga, ban cepat aus, keempat, ban aus tidak merata. Hasil analisa gangguan kerusakan pada ban, yaitu ban aus, ban bergelombang, atau ban aus tidak merata. Alternatif solusi berdasarkan hasil literasi pada link yang diberikan guru, maka kami simpulkan bahwa kerusakan yang terjadi adalah dikarenakan ban aus. Solusi alternatifnya adalah mengganti ban yang aus dengan yang baru. Oke, berikutnya untuk kelompok 3. Analisa gejala kerusakan pada ban. Ban terdapat benjolan, ban tidak rata, garis ban tidak rata. Hasil analisa gangguan kerusakan pada ban. Tekanan angin terlalu banyak, ban sudah aus, pemasangan kurang tepat. Alternatif solusi berdasarkan hasil literasi dari link yang dibagikan guru, maka kerusakan yang terjadi pada ban karena tekanan angin kurang dan usia ban sudah expired. Alternatif solusinya adalah mengganti ban dengan yang baru. Oke, kalau tidak silahkan kembali ke tempatnya lagi. Ya. Nah, anak-anak, berarti dari 3 atau berapa kejadian kerusakan itu tadi ya, itu kita dapat menyimpulkan bahwa kerusakannya di ban keluar itu ya seputar itu tadi. Nah, ketika terjadi kerusakan seperti itu, maka alternatif solusinya yang bisa kita ambil apa kira-kira? Mengganti ban yang baru. Karena bagaimanapun juga kalau sudah expired, meskipun ya batie atau apa alurnya itu masih bagus ya, atau kode TWI-nya itu masih dikatakan standar, itu tidak dapat digunakan. Makanya ketika sampean mau beli ban baru, bisa dilihat kode tahun pembuatannya. Sudah? Sudah ya. Dibagikan ke belakang ya. Ini untuk lembar jawabannya nanti ya. Oke, silakan dibuka untuk link soal evaluasinya ya di grup, silahkan dibuka, kemudian dikerjakan ya. Nanti waktunya 10 menit atau 15 menit cukup ya. Oke, silahkan kerjakan, dijawab, kemudian ditulis jawabannya apa. Bagaimana, bisa dikumpulkan? Bisa ya. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Yo. Ada yang belum? Sudah? Sudah ya? Oke, sementara saya koreksi dulu.
Oke, dari hasil koreksinya ini ya, saya sampaikan untuk pendapat nilai tertinggi hari ini adalah Mas Feren. Beri tepuk tangan untuk Mas Feren. Ya, oke, pertahankan ya. Nanti untuk Mas Feren bisa melanjutkan ke materi pengayaan ya. Jadi untuk siang hari ini ya, kita bisa simpulkan ya dari materi yang sudah kita pelajari, mulai dari awal tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita nanti di pertemuan berikutnya ya, dari nanti bisa sepulang dari sini jika ada waktu luang bisa membuka link materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikut. Untuk pertanyaan refleksi itu tidak ada pengaruh nilai, jadi tidak usah takut untuk menjawab. Ya, kita fleksibel aja. Ya, Mas Feren, silakan. Menganalisa gejala kerusakan pada ban. Oke, betul. Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ke pertanyaan refleksi yang kedua, yaitu ya. Bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Bagus ya. Untuk pertanyaan ketiga, ya di pertanyaan refleksi, kira-kira hal apa yang masih membingungkan di antara anak-anak ini terkait materi ban ini tadi? Tidak ada. Oke, saya anggap kalau tidak ada berarti apa? Pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi saya harap setelah kita belajar selesai itu tidak ada hal yang masih membingungkan. Jika ada silahkan ditanyakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini ya, saya rasa cukup. Mungkin untuk yang pendapat nilai tertinggi tadi Mas Feren ya. Ya, untuk Mas Feren silahkan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan. Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran hari ini. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.